إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 25 April 2025 Masehi, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kemudahan untuk berada dalam ketaatan. Mudah-mudahan ketaatan yang kita dapatkan ini selalu dapat kita jalankan sampai akhir hayat kita. Tak lupa marilah kita senantiasa selalu memperbanyak salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini kita dianjurkan banyak-banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak pantas bagi hati seorang muslim menyimpan kebencian terhadap saudaranya, karena kita ini semua manusia pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap kita manusia ini pasti punya dosa. Kita ini adalah manusia yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang sedang berjalan pulang kepada Allah dengan membawa beban masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita yang merasa diri kita masih punya iman. Jangan meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita remehkan jauh lebih mulia di sisi Allah. Sekalipun dia seorang pendosa, tidak ada hak bagi kita membencinya. Hanya Allah yang berhak memberinya petunjuk. Hadirin rahimakumullah, marilah kita introspeksi. Seburuk-buruknya manusia pasti ada satu atau dua sisi kebaikan dalam dirinya, dan sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi lemah dan kekurangannya. Maka jangan kita hanya memandang dari satu sisi saja, apalagi hanya sisi buruknya saja.
Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, karena bisa jadi orang yang kita benci sedang berjuang memperbaiki dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kana rajulani fi bani Israil mutawaqqi'ani fa kana ahaduhuma yudhnibnu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Ada dua orang dari Bani Israel yang bersaudara. Salah satunya sering berbuat dosa, sedangkan yang satunya rajin beribadah. Fa kana la yazalul mujtahid yaqulu lil akhar aqsir. Orang yang rajin ibadah selalu berkata kepada saudaranya, berhentilah dari dosa-dosamu. Fawajadahu yawman ala dzambin faqala lahu aqsir. Suatu hari lagi dia melihat saudaranya itu melakukan dosa lagi, lalu ia berkata, berhentilah. Qala khallini wa rabbi wa bu'itha alayya raqiba. Maka si pendosa tadi menjawab, biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Qala wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilul jannah. Lalu si ahli ibadah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mungkin mengampunimu, Allah tidak akan mungkin memasukkanmu ke dalam surga. Faqabadallahu arwahahuma faqala lilladzi yajtahidu kuntu bi'aliman aw kuntu ala ma fi yadi qadiran udkhulil jannata wa adkhil allati kuntu taqulu laha. Maka ketika Allah mencabut nyawa mereka berdua dan Allah berkata kepada si ahli ibadah tadi, apakah kamu tahu keputusanku? Apakah kamu mampu atas apa yang ada di tanganku? Pergilah, aku telah mengampuni orang pendosa itu dan aku tidak mengampunimu walaupun kamu adalah ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, bukan karena banyaknya amal seorang mulia di sisi Allah, tapi karena keikhlasannya, karena kerendah hatiannya, dan karena ia tidak merasa suci dan terus memperbaiki diri. Sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya dia pantas menentukan nasib orang lain, baik bisa jadi justru dialah orang yang terhalang dari rahmat Allah. Maka siapa kita yang berani menilai saudara kita yang mungkin bersalah? Siapa kita yang sampai tega membuka aib mereka dan menutup mata dengan aib sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Lihatlah, bukan karena banyak ibadahnya seorang diterima, tapi karena rendah hati dan pengakuannya terhadap dosa-dosa dan usahanya dalam memperbaiki dirinya. Dan bukan karena tampilan salehnya seorang akan selamat jika di dalam hatinya tumbuh kesombongan, merasa dirinya suci dan hanya menebar kebencian. Rasulullah SAW juga bersabda, Innam bu'ithu litamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau Rasul saja datang membawa akhlak, bagaimana mungkin kita mengaku umat beliau tapi hidup dengan kebencian? Maka jangan pernah jauh dari akhlak. Akhlak adalah mahkota kita. Tanpa akhlak ibadah kita kehilangan cahaya. Tanpa akhlak lisan kita kehilangan keberkahan. Marilah kita isi hidup ini dengan lentera kedamaian, bukan bara permusuhan. Mari kita hidupkan akhlakul karimah dalam hidup kita, bahkan sekalipun hanya dalam sekedar media sosial saja. Akhirnya, sebelum kita tutup khutbah ini, izinkan khatib menyampaikan satu harapan. Mudah-mudahan dari khutbah ini lahir jiwa yang mulai melembut, hati yang tadinya keras mulai luluh, lisan yang tadinya mencela mulai belajar mendoakan kebaikan. Karena tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain hidup dalam damai, saling menutupi aib, saling mendoakan, dan saling menuntun menuju surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة رب الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدنيا والدنيا والآخرة، وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا، وأبواب الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله